yang berbahagia, semoga kalian dalam kondisi sehat semua, tidak kurang suatu apa. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab himpunan. Nah, materi ini kita sajikan di kelas 7 semester 1. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita ke materi inti. Jika ada hal-hal penting silahkan dicatat di buku tulisan kalian ya. Baik. Nah, sekarang anak-anak pengertian dan contoh himpunan. Himpunan adalah kumpulan ya. Nah, kalian kan lebih sering dengar kata-kata kumpulan ya. Kumpulan yang bagaimana? Kumpulan yang terdefinisi secara jelas. Maksudnya semua orang itu dapat dengan mudah menentukan anggota dari kumpulan tersebut. Contoh, kumpulan nama siswa di kelas 7 yang dimulai dari huruf A. Anggotanya siapa saja? Misalkan Ahmad, Amir, ya seperti itu ya, Aisyah dan lainnya. Lalu kumpulan siswa yang memiliki tinggi lebih dari 150 cm ya, kalian ukur satu persatu tinggi siswa tersebut. Yang tingginya lebih dari 150 berarti masuk anggota tersebut, kumpulan tersebut ya. Kalau tingginya 150 ikut nggak ikut, karena di sini syaratnya memiliki lebih tinggi dari tingginya lebih dari 150 cm. Nah, seperti itu ya. Kemudian kumpulan siswa yang suka makan bakso. Ya, silahkan kalian data dulu. Jadi kan jelas, oh si A suka bakso, si B suka soto, si C suka bakso. Nah, jadi jelas anggotanya. Ya, seperti itu ya. Kalian nanti bisa mencontohkan himpunan-himpunan yang lain dengan mudah yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalau bukan himpunan mana? Nah, contoh kumpulan siswa pandai loh, Pak. Teman saya si Amir ini pandai, Pak. Nah, tapi kan pandainya dia itu belum tentu di pandai yang di mana. Amir ini pandai di apa? Misalkan di matematika atau di IPA. Jadi patokannya itu nggak jelas, kurang jelas ya. Misalkan dia itu pandainya pandai pantun, pandai berpuisi, pandai berpidato atau pandai hal-hal yang lain. Misalkan dia matematika nggak pandai, tapi dia misalkan pandai membuat kerajinan, membuat kesenian, nah seperti itu. Kemudian kumpulan orang keren. Nah, keren ini kan juga tidak ada ukurannya. Ukurannya misalkan ada orang artis gitu ya. Menurut si A, oh artis ini keren, tapi menurut si B karena si B ini nggak suka artis itu, maka artis itu biasa saja nggak keren. Nah gitu kan ya. Jadi kumpulannya kurang jelas. Lalu kumpulan hewan yang lucu. Nah misalkan kucing nih misalkan menurut Raisa gitu ya. Menurut Raisa kucing ini lucu, tapi menurut Siti kucing itu menakutkan. Dia tuh takut kalau ada kucing. Jadi nggak lucu itu takut, serem. Nah, jadi kumpulan-kumpulan ini bukan merupakan himpunan. Jika diperjelas, maka kalian bisa lihat tuh. Ada di situ yang namanya kata sifat, pandai, keren, lucu itu kan menunjukkan kata sifat. Maka kelompok-kelompok yang menunjukkan kata sifat itu dia bukan himpunan ya. Lanjut. Cara menuliskan himpunan. Ada 3 cara menuliskan himpunan. Kalau himpunan itu sendiri disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalkan kita akan menuliskan himpunan A yang anggotanya bilangan genap kurang dari 10. 3 cara tersebut yaitu yang pertama dengan cara menuliskan semua anggotanya. Nah, himpunan A itu kan bilangan genap kurang dari 10. Anggotanya ya 2, 4, 6, 8. Ada lagi enggak? Sudah cukup itu. Yang kedua, dengan cara menuliskan sifat himpunan tersebut. Nah, sifatnya yaitu bilangan genap kurang dari 10, tinggal ditulis aja. A sama dengan, oh iya, penulisannya harus A sama dengan, gitu ya, A-nya harus besar, A sama dengan harus itu dibuka dengan kurung kurawal, lalu yang terakhir juga ditutup dengan kurung kurawal, gitu ya, seperti kurung cacing, gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan cara menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, itu cara yang ketiga ini bacanya A sama dengan X sedemikian sehingga atau X adalah X kurang dari 10. Nah, koma itu nggak usah dibaca. X yang seperti huruf E besar itu dibaca anggota. X anggota bilangan genap atau elemen. X elemen bilangan
genap. Jelas ya? Baik, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, anggota himpunan, kita akan menentukan anggota himpunan dan simbolnya. Misalkan, himpunan B adalah huruf pembentuk kata MTS Khadijah. Maka anggotanya adalah M, T, S, K, H, A, D, I, J. Jadi apabila ada dua huruf yang muncul atau lebih, maka cukup ditulis sekali saja seperti huruf A. Huruf A dan huruf H muncul dua kali, maka cukup dituliskan sekali saja. Jadi N dalam kurung B sama dengan 9. N itu dari kata number ya bahasa Inggrisnya ya. Artinya itu jumlah anggota himpunan B. Ada 9 yaitu M, T, S, K, H, A, D, I, J. Jumlahnya ada 9. Contoh berikutnya. Misalkan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, maka anggota dari A adalah bilangan genap, maaf anak-anak ya, bilangan genap. Misalkan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, maka anggota dari A adalah 2, 4, 6, dan 8. Banyak anggota ada? Betul, ada anggota 4, ada 4 anggota karena himpunan A anggotanya hanya 4. Lanjut. Nah, dari himpunan A kita dapat simpulkan 2 itu anggota himpunan A. Seperti E itu dibaca elemen atau anggota. 2 anggota A, 4 anggota A, 6 anggota himpunan A, 8 anggota himpunan A. Terus 3 itu bukan anggota himpunan A gitu ya. 10 juga bukan anggota himpunan A. Seperti itu anak-anak ya. Jadi cara menuliskannya seperti itu. Kalau bukan anggota tinggal huruf E dicoret gitu ya. 3 bukan anggota himpunan A, 10 bukan anggota himpunan A, dan lainnya. Jelas ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Beberapa himpunan. Nah, ini yang pertama himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama B besar. Nah, itu B sama dengan kurung kurawal, titik, titik, titik. 3 titik di awal dan 3 titik di akhir. Maksudnya apa? Min 3 itu sebelah kirinya itu masih ada lagi. Ada negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Juga yang sebelah kanan ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang penting dia bilangan bulat. Jelas ya? Kemudian yang kedua, himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama A. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Biasanya diberi nama C besar. Nah, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ya. Yang keempat, maaf ini harusnya 4 ya. Himpunan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah, ya masih ingat ya kelas 6 dulu atau SD dulu. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 ya, lebih dari 1 yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor itu apa? Faktor itu kalau membagi bilangannya itu habis gitu ya. Faktor dari 3 berapa? 1 dan 3. Nah, 3 habis dibagi 1, 3 habis dibagi 3 gitu kan. Nah, 5 juga faktornya 1 dan 5. 7 faktornya 1 dan 7. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Ya, lanjut. Menentukan anggota himpunan jika diketahui notasinya. Nah, ini yang saya bahas khusus di sini sebenarnya ini tidak ada pembahasan khusus, tapi nggak apa-apa saya bahas khusus biar lebih mudah. Contoh, himpunan N bacanya gini, X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X anggota bilangan bulat. X kurang dari 5, X-nya bilangan bulat. Berarti apa saja? Bilangan bulat yang kurang dari 5. Semua bilangan bulat yang kurang dari 5. Isinya apa saja? Ya, itu. Yang terbesar adalah 4. Titik, 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 1, 2, 3, 4. Maksudnya titik-titik itu apa?
di sebelah kiri 1 itu bisa diisi sampai tak hingga. Misalkan diisi 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nggak bisa berhenti ya. Lanjut. Yang kedua, di himpunan H. Kalau ini dibaca X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 5. Nah itu, kita di bawah tanda kurang darinya ada strip di bawahnya, yaitu dibaca kurang dari atau sama dengan. Nah, X-nya bilangan bulat. Dengan kata lain, bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 5, atau bilangan bulat 5 ke bawah, gitu ya. Isinya apa saja? Nah, itu 5-nya ikut. Bedakan antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau nomor 1 5-nya nggak ikut, nomor 2 5-nya ikut. Yang nomor 3, X lebih dari 5, X bilangan asli. Nah, bilangan asli berarti bilangan asli yang lebih dari 5. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Nomor 4, X dengan sehingga X lebih dari sama dengan 5. X lebih dari atau sama dengan 5. Ya, maka anggotanya dimulai dari 5. Bisa kalian bedakan ya antara nomor 3 dan nomor 4. Berikutnya yang nomor 5. Nah, kalau ada seperti ini, kalian bacanya X antara 1 sampai dengan 5. Sebenarnya gini bacanya. X lebih dari 1 atau X kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan bulat. Artinya gimana Pak? Artinya bilangan bulat yang lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, lebih dari 1 kurang dari sama dengan 5. Jadi anggotanya adalah 2. 1 nggak ikut Pak, karena harus lebih dari 1. X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 5. 5-nya ikut ya. Nah, lalu setelah himpunan L. L ini anggotanya adalah X lebih dari atau sama dengan 1, X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, anggotanya adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya? Nah, bedakan antara 5 dan 6. Nomor 7, nah kalau ini anggotanya apa saja? Bilangan bulat antara 1 sampai 5, yaitu betul 2, 3, dan 4. Kalau ini mirip dengan yang nomor 5 ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Baik. Berikutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Loh, Pak, katanya tadi anggotanya terdefinisi secara jelas. Lah ini kok tidak ada anggota? Iya, benar. Contohnya ya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil kan himpunan ya, jelas ya, anggotanya jelas. Tapi habis dibagi 2, ada nggak? Nggak ada. Mana ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Nggak ada. Nanti kalau dibagi 2 itu pasti koma kalau bilangan ganjil ya, 5 sisanya. Baik, kalau yang kedua, himpunan siswa MTs Hadijah yang berusia 7 tahun. Kan nggak mungkin siswa MTs Hadijah berusia 7 tahun. Minimal pasti 11 tahun, ya kan? Nah, kemudian himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Nggak ada kan? Nah, di bawah 50 ada, yaitu 49. Di atas 60 ada, yaitu 64. Jelas ya? Kalian nanti bisa mencontohkan himpunan-himpunan kosong yang lain. Lanjut. Himpunan Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan yang mencakup himpunan yang kita omongkan. Misalkan ya, himpunannya disimbolkan dengan huruf S besar. Ya, contoh, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah banyak. Bebas ya, banyak. Yang penting harus memuat ada apa yang ada di himpunan A. Misalkan himpunan bilangan asli, benar kan? Nah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan ganjil, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli kurang dari 10, himpunan bilangan asli kurang dari 11, bilangan bulat lebih dari 0, bilangan bulat kurang dari 10. Nah, banyak sekali semestanya ya. Yang penting himpunan A itu ada di dalam semesta itu ya. Jelas ya? Lanjut. Sekarang penulisan lain untuk himpunan, yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn ini
Venn itu dari kata nama orang ya, penemunya yaitu John Venn, orang Inggris. Nggak tahu tahun berapa, lupa saya. Baik, cara membuat diagram Venn gimana? Seperti ini. Cara menuliskan himpunan dengan diagram Venn. Misalkan ada himpunan S. S itu apa tadi? Betul, semesta. Semestanya 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A. Anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan B 2, 4, 6, 8. Maka cara menuliskannya adalah pertama kita gambarkan persegi panjang atau kotak lah. Persegi panjang atau kotak ya. Lalu kita tuliskan simbol S di pojok kiri atas, yaitu yang menyatakan itu adalah semesta. Jadi semua ya himpunan nanti akan ada di dalam kotak ini. Nah, kemudian, nah itu ya, anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah A itu 2, 3, 5, 7, B 2, 4, 6, 8. Lalu 1 dan 9 kan nggak ada di A juga nggak ada di B, tapi ada di S. Maka kita letakkan di luar lingkaran tapi di dalam kotak. Jelas ya, seperti itu ya. Jelas ya, bisa ya, mudah sekali kan. Nah, kebetulan antara A dan B itu ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama ini sudah selesai. Tetapi karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada yang sama, maka kita buat menjadi seperti ini. Kita bikin ulang. Nah, kita antara A dan B berpotongan atau beririsan. Nah, duanya ada di tempat berpotongan itu. 1 dan 9-nya bebas meletakkannya. Yang penting di luar lingkaran dan di dalam kotak. Jelas ya? Kalian nanti kalau misalkan sudah lancar, kalau mau membuat diagram Venn, boleh langsung di kotak yang sebelah kanan. Jadi tanpa menuliskan atau menggambarkan kotak yang di sebelah kiri. Tapi untuk latihan, bolehlah kalian buat seperti diagram Venn yang ada di sebelah kiri dulu. Kalau ada yang sama, baru dibuat seperti yang ada di sebelah kanan. Jelas ya anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membuat manfaat buat kalian, juga buat saya sendiri khususnya, buat kalian pada umumnya. Sehingga jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai himpunan dapat kalian kerjakan dengan mudah. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat dan tetap selalu istiqomah ya untuk mengikuti pelajaran, juga beribadah dan yang lainnya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.